Bisa digambarkan juga untuk proyek berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara, seperti apa paket-paket yang akan dikerjakan apa saja, Iya. dan mungkin target ataupun juga rencana dari penyelesaian untuk proyek ini seperti apa? Ya. Jadi Wika sangat fokus dan memprioritaskan proyek yang ada di IKN Nusantara ini untuk bisa selesai tepat waktu dan menghasilkan mutu yang sangat baik ya. Saat ini kita ada kurang lebih 14 paket yang ada di IKN, baik yang dikerjakan oleh Wika Induk maupun anak perusahaan. Dapat saya sampaikan, kalau kita lihat yang dipakai untuk tempat upacara 17 Agustus diantaranya adalah Istana, itu juga kita berpartisipasi di situ dengan BUMN karya yang lain. Kemudian kantor Presiden kita juga berpartisipasi. Kemudian kantor Kemenko 1 melalui anak perusahaan Wika Gedung itu kita yang membangun. Kemudian gedung juga masih ada yang lain seperti gedung Pas Pampres, kemudian hunian pekerja itu kita berpartisipasi di situ Mbak Ifah. Kemudian di bidang jalan, kalau kita masuk ke IKN itu ada tol 3B dari Karangjuang, itu juga kita berpartisipasi di situ. Kemudian sebelum masuk IKN kita ada Sumbu Timur, kita berpartisipasi juga untuk membangun di Jalan Sumbu Timur. Dan belum cukup sampai di situ, kita juga dipercaya oleh Kementerian PU untuk membangun IPA terpadu yang ada di IKN. Jadi cukup banyak kita berpartisipasi dan tentu kita sangat fokus untuk bisa kita selesaikan tepat waktu dengan mutu yang baik. Oke, untuk tepat waktu ini mungkin range waktunya tuh kapan targetnya Pak untuk penyelesaian proyek-proyek yang ada di IKN? Jadi ada beberapa proyek yang harus selesai di bulan ini ya, seperti Istana, kemudian kantor Presiden, kemudian Pas Pampres dan sebagainya. Ada juga yang harus selesai di tahun depan seperti tol, itu juga tahun depan. Sejauh ini yang kita kerjakan semuanya on time, bahkan ada beberapa yang ahead schedule. Oke, baik. Tantangan utama dalam pembangunan di IKN seperti apa? Ya, jadi kalau tantangannya memang semua tahu yang paling pertama cuaca ya, memang sangat berbeda dengan di Jawa. Di sana memang curah hujannya sangat tinggi, seperti kita ketahui waktu mau upacara 17-an, curah hujan tinggi sehingga banyak terkendala. Tetapi ya memang kita sudah terbiasa dengan seperti itu sehingga kita bisa menyiasati dengan bekerja malam atau bahkan pagi dan sebagainya untuk menyiasatin cuaca yang memang curah hujannya tinggi. Yang kedua adalah memang di sana itu kan semua membangun bareng ya Mbak Eva, semuanya bareng semua sehingga memang ya itu tantangan buat kita. Bagaimana akses menuju ke sana, bagaimana rebutan tukang, bagaimana mengelola sumber daya, ini kan semuanya bareng ya, itu tantangan kita, tapi ya alhamdulillah semuanya bisa tertangani sih. Sejauh ini semua bisa tertangani. Oke, baik. Tapi mungkin secara nasional tantangan yang dihadapi oleh Wika begitu dalam proses konstruksi pembangunan, mungkin kita kaitkan juga ya dengan kondisi global yang ada saat ini begitu ya, dengan mungkin kenaikan harga-harga inflasi ya secara dunia, kenaikan harga baku. Apakah ini juga menjadi tantangan utama dalam proses konstruksi yang dilakukan oleh Wika? Ya, kebetulan material impor kita tidak terlalu banyak ya, relatif sangat kecil sehingga memang dampak terhadap harga memang tidak terlalu banyak ya. Karena memang kita banyak menggunakan TKDN atau produk dalam negeri, pengaruhnya kecil. Mungkin kalau ekonomi global dampaknya terhadap bagaimana pasar ya. Terus terang aja Wika ini kan perusahaan konstruksi, semuanya tergantung daripada pasar gitu ya. Kalau pasar baik, infrastruktur baik ya tentu kita juga akan bisa naik. Tapi kalau pasarnya turun ya kita harus cari peluang tempat lain. Saya kira tantangannya sih banyak di pasar ya. Tapi kalau dari segi harga tentu kita sudah mitigasi resiko sudah kita mitigasi secara rutin lah. Oke, baik.